Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kami muliakan, kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita Pat Patli yang selalu siap mendampingi dalam acara talk show kita, yaitu berupa kajian ilmu, khususnya tentang nasihat menasihati dalam hal menyampaikan kebenaran, juga kita dalam hal menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran, dan kita dalam hubungan sosial kita tentu kita juga saling nasihat-nasihati dalam hal membina kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan keutamaan dalam hidup kita, sehingga hidup kita jauh lebih berarti, dan kita dapat menjalani hidup ini dengan kebahagiaan, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya lah kita pada sore hari ini menjelang malam kita dapat bersua kembali tanpa bertatap muka, tapi dengan suara juga, itu juga merupakan bagian daripada silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan suara kami, suara Raw FM selalu menggema di telinga, di pendengaran, dan di hati kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi media yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bagian daripada rasa syukur kita bersama, dan mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya ilmu pengetahuan dan hikmah di dalam kehidupan, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan terang benderang, sehingga kita terhindar dari berbagai kegelapan, dan sehingga kita dapat menikmati hidup dengan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita ajaran yang sempurna, sehingga kita memiliki akhlak yang terpuji dan terhindar kita semua dari akhlak yang tercela. Mudah-mudahan kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berbagai ayat suci Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini harus kita bina hubungan yang baik, terutama hubungan baik kepada Allah, dan juga diseimbangkan dengan hubungan yang baik sesama manusia. Maka ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan, dan itu semua kita yakini adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Salah satu larangan Allah kepada kita dalam kehidupan kita itu larangan berlaku curang. Larangan berlaku curang itu salah satu antara lain itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idzattalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari yang besar itu adalah hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Asbabun nuzul daripada ayat ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah sampai ke Madinah, diketahui orang-orang Madinah termasuk orang-orang yang paling curang di dalam menakar dan menimbang. Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat al-mutaffifin ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, yaitu mereka yang apabila menerima takaran orang lain, mereka minta dipenuhi secara sempurna tanpa boleh ada kekurangan. Namun saat mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka malah mengurangi. Bisa jadi dengan alat takaran atau timbangan yang mereka curangi. Mereka bisa pula berbuat curang dengan enggan menyempurnakan takaran atau timbangan, atau semisal dengan itu. Ini sama saja merampas harta manusia tanpa lewat jalan yang benar. Jika ancaman bagi yang berbuat curang dalam timbangan-timbangan atau takaran saja seperti itu, bagaimana kalau yang merampas dan mencuri? Tentu itu lebih parah daripada al-mutaffifin. Demikianlah penjelasan dari Syekh As-Sa'adi dalam kitab tafsirnya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azim berkata bahwa yang dimaksud dengan al-mutaffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Bentuknya bisa jadi ia meminta untuk ditambah ketika ia meminta orang lain menimbang, dan bisa jadi pula ia meminta untuk dikurangi jika ia menimbangkan untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya begitu pedih, yaitu dengan kerugian dan kebinasaan. Itulah yang dinamakan dengan
wailul lil mutaffifin, kecelakaan yang besarlah kepada orang yang berlaku curang. Ibnu Katsir juga berkata, Allah akan membinasakan dan menghancurkan kaum Syuaib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Sedangkan wail itu sendiri menurut tafsir daripada tafsir Al-Jalalain itu menunjukkan kata wail adalah kalimat yang menunjukkan siksa atau lembah di Jahannam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk kota tersebut sering bermain curang dalam takaran. Maka turunlah ayat Al-Mutaffifin, kecelakaan besarlah kepada orang yang melakukan curang. Maka dengan turun ayat itu, barulah mereka memperbagus takaran mereka. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka janganlah kita berlaku curang. Jangan berlaku curang. Berlaku curang itu, saudara-saudaraku, bisa kita kaitkan tidak hanya dalam hal jual beli, mengurangi dan menambah timbangan, atau bisa jadi menyembunyikan kecacatan pada barang, dan bisa jadi curang ini juga dalam hal perkara ilmu. Ada murid yang menyontek, dan ada juga murid atau mahasiswa yang menyogok, dan bisa jadi ada orang yang mengaku alumni tertentu dengan memalsukan ijazah pendidikannya. Dan perlakuan curang ini bisa jadi, saudara-saudaraku, curang dalam perkataan, seperti yang sering terjadi di dalam persidangan. Contohnya, memberikan kesaksian palsu, menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya di persidangan. Dan hal yang lain juga, praktek kecurangan yang dimurkai Allah, termasuk bisa jadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Maka praktek curang ini adalah merupakan yang sangat Allah murka, sehingga orang yang melakukan kecurangan ini adalah merupakan orang yang mendapatkan kecelakaan yang besar, sehingga nanti dia di akhirat nanti akan masuk neraka Jahannam di tempat yang paling dasar. Saudara-saudariku, setetes kejujuran lebih berharga daripada lautan kemenangan yang dilalui dengan kecurangan. Sekali lagi kami ulangi, setetes kejujuran jauh lebih berharga daripada lautan kemenangan yang dilalui dengan kecurangan. Betapa murkanya Allah kepada hambanya yang berbuat curang dan mengancamnya dengan azab yang pedih. Selain surah Al-Mutaffifin yang kami sudah bacakan di awal tadi, ada lagi 5 surah yang membicarakan tentang orang-orang yang curang, yaitu bisa kita baca di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah
Al-An'am, surah Hud, surah Al-Isra, dan surah Asy-Syu'ara. Kita akan temukan di situ berisi larangan untuk curang, terutama dalam hal takaran dan timbangan, dalam hal jual beli. Kecelakaan yang besarlah yang berlaku curang. Wailul lil mutaffifin. Saudaraku, diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diketahui orang Madinah termasuk orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Maka Allah turunkan surah Al-Mutaffifin itu sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam hal menimbang dan menakar. Maka suatu ketika Rasulullah SAW dalam sejarah itu berjalan di pasar, ditemani oleh para sahabatnya. Lalu pandangan Rasulullah tertuju pada salah seorang yang menjual makanan. Rasulullah mendekatinya dan meletakkan tangannya pada makanan yang ia jual. Ketika dirasakan, beliau kaget karena makanan itu terasa basah dan keadaannya hampir busuk. Penjual itu meletakkan makanan yang paling bagus di atas makanan yang telah busuk, agar pembeli nanti tidak melihat makanan yang busuk itu. Penjual itu telah berlaku licik dan menipu banyak orang. Kemudian Rasulullah SAW langsung bertanya kepada penjual makanan tersebut, "Wahai penjual makanan, apa ini?" Penjual itu menjawab, "Wahai Rasulullah, telah turun hujan yang membuat makanan ini menjadi basah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bukankah kamu memang telah sengaja meletakkan makanan yang basah ini di bawah makanan yang bagus, sehingga tidak ada orang yang melihatnya?" Setelah itu beliau melanjutkan, "Barang siapa yang menipu kami, berarti ia bukan termasuk golongan kami." Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dituliskan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sebuah peringatan bahwa perbuatan curang dengan mengurangi timbangan atau sejenisnya itu dapat mendatangkan kemarau yang berkepanjangan. Bahkan kaum yang sering berbuat curang dengan mengurangi timbangan itu akan ditimpa kesulitan hidup karena mahalnya barang, hingga kaum tersebut akan dipimpin oleh penguasa yang zolim. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpa kaum itu dengan kemarau yang berkepanjangan, dan beratnya beban hidup, mahalnya makanan, zalimnya penguasa atas kaum itu. Dan tidak pula suatu kaum menolak mengeluarkan zakat, kecuali mereka juga dihalangi turunnya hujan dari langit. Akan tetapi, jika bukan karena kasihan Allah terhadap hewan-hewan, pasti tidak akan diturunkan hujan.
saudaraku, sungguh hebatlah akibat kalau kita berlaku curang, baik dalam hal timbangan dan menakar, maka akibatnya sangatlah fatal. Yang pertama, akan terjadi kemarau yang berkepanjangan, dan kemudian akibatnya beratnya beban hidup dan mahalnya makanan dan jalimnya penguasa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita berlaku curang kepada para pedang-pedang kami dimanapun saja berada. Kami sampaikan, jangan berlaku curang dalam hal menakar dan menimbang. Ketika kita menimbang barang dari pembeli kita, maka jangan kurangi. Jauh lebih baik ketika kita berjualan menimbang, kita tambahi sedikit, karena itu adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi, dan itu akan menambah keberkahan kepada kita. Kita tambahi, jangan pas timbangannya. Kalau bisa, lebih baik kita tambahi. Saudara-saudaraku, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan banyak meriwayatkan beberapa hadis. Beliau pernah bercerita, suatu hari Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan. Selanjutnya beliau berinisiatif memasukkan tangannya ke dalamnya. Beliau menyentuh dan mendapati sesuatu yang basah di dalamnya. Melihat kejadian ini, beliau bertanya, "Ma haja ya sahibat tu'am?" Wahai pemilik makanan, apa ini? Beliau pun menegurnya, kenapa sesuatu yang basah itu diletakkan di luar saja sehingga bisa dilihat oleh orang yang mau membelinya. Dengan sangat tegas beliau menambahkan pernyataan, "Man ghasya falaisa minni." Siapa saja yang menipu, berlaku curang, berbuat curang, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Ada dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini, saudaraku, mengandung pelajaran yang amat penting. Perbuatan penipuan, kecurangan yang merugikan orang lain adalah perbuatan yang sangat tercela. Hal ini bukan saja terbatas dalam masalah jual beli, tapi segala bentuk dan macam kecurangan itu adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela. Jadi kata-kata man, siapa saja, tidak hanya berlaku kepada jual beli, termasuk dalam hal mendapatkan ilmu, dalam hal perkataan, termasuk bisa jadi dalam hal penyelenggaraan pemilu. Maka saudara-saudaraku, siapapun yang memiliki wewenang tentang itu, maka kami sarankan, kami anjurkan, janganlah berlaku curang, karena kecurangan itu akan menyebabkan banyak bahaya kepada kita. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam adalah gambaran nyata bahwa kecurangan sudah dilakukan secara kolektif. Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh seseorang, tapi sudah sistematis dan sudah terencana dan sudah sistemik dan
tidak hanya satu orang, tapi sudah secara kolektif curang berjamaah. Maka dalam surah Hud ayat 84 dan 85 misalnya, ini merupakan salah satu nasihat beliau kepada kaumnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Jangan mengurangi takaran dan timbangan sebagai bentuk kecurangan yang mereka lakukan secara kolektif pada zaman itu. Pada umumnya di zaman itu para pedagang berlaku curang. Sudah dilakukan pada umumnya dalam skala besar. Karena itulah Nabi Shu'aib alaihissalam mengingatkan mereka agar menegakkan kembali prinsip keadilan, tidak merugikan hak orang lain, serta melarang berbuat kejahatan atau kerusakan di muka bumi ini. Karena apa yang dilakukan oleh mereka berdampak negatif pada skala publik. Ketika nasihat itu dihiraukan oleh mereka, malah semakin dinasihati dan diingatkan, mereka semakin menjadi-jadi. Maka kaum Nabi Shu'aib alaihissalam yang membangkang diajab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai gambaran bahwa kecurangan dilakukan secara kolektif menyebabkan kerusakan kolektif bagi masyarakat. Maka dari itu, berdasarkan beberapa nas, bagi orang yang berniaga atau diberi amanah untuk menjalankan tugas bagi orang banyak, kami harapkan kita semua berhati-hati, waspada, jaga amanah. Kecurangan bisa menjadi menguntungkan secara pribadi dalam jangka pendek, namun akibat dari kecurangan itu akan berimbas ke masyarakat luas. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang curang bukan dari golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, wailul lil mutaffifin, janganlah berlaku curang. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hindarkan diri kita dari berlaku curang ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keberkahan dalam hidup ini. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari kita dari berlaku curang. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan jangan kamu mengurangi neraca itu. Al-Quran surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 pada ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita semua. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, jangan kamu mengurangi neraca itu. Wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Syekh As-Singkiti rahimahullah berkata, melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk penyempurnaan isi takaran dan timbangan dengan adil, dan menyatakan
bahwa siapa saja yang tanpa kesengajaan terjadi kekurangan pada takaran dan timbangannya tanpa unsur kesengajaan, itu tidak mengapa karena tidak disengaja. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa memenuhi takaran dan timbangan itu jauh lebih utama dan lebih bermanfaat. Wa auful kaila ija kiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairun wa ahsanu takwila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Ulang pas-pas timbangan nai, sempurnakan, dan lebih bagus dilebihkan. Timbanglah neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 pada ayat 35. Dalam ayat yang lain, perintah menyempurnakan takaran menjadi perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla. Sebab pelaksanaan dua hal tersebut berarti memberikan hak kepada pemiliknya yang tepat tanpa ada pengurangan. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Dan sampai sekarang praktik ini masih menjadi karakter sebahagian orang yang melakukan jual beli, baik ia pedagang maupun pembeli, dengan mendesak pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi dan ditambahi, sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangan itu. Maka sejarah telah menyebutkan kepada kita dalam Al-Quran yang telah kami sampaikan tadi, yaitu Allah mengutus Nabi Shu'aib alaihissalam kepada kaum Madyan yang melakukan kebiasaan buruk, yaitu mereka melakukan kecurangan dalam hal jual beli. Namun mereka menolak dan mengingkari dakwah daripada Nabi Shu'aib alaihissalam. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dengan siksanya. Ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan, sehingga azab itu adalah azab yang besar. Dan orang-orang zalim itu dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Mereka ditimpa gempah, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kalau kita seorang pedagang maupun sebagai pembeli, seharusnya kita memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan syar'i, yang merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi mengurangi kecurangan. Karena kita tidak punya ilmu pengetahuan tentang niaga yang syar'i, maka itulah salah satu faktor terjadinya praktek kecurangan di dalam takaran dan timbangan. Maka menjadi kewajiban bagi orang yang terjun di dunia bisnis, di dunia perdagangan, harus mendalami fikih buyu, yaitu hukum-hukum jual beli dan muamalah di dalam Islam.
Tujuannya agar terhindar dari berbuat kecurangan, agar terhindar dari riba, agar terhindar dari dusta, agar terhindar dari kezaliman, agar terhindar dari kehilangan berkah, sehingga kita bisa berlaku adil. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memperingatkan, orang yang belum belajar fikih dan dia belum paham agama, orang yang belum belajar agama, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia menyarankan jangan sekali-kali menjadi seorang pedagang di pasar-pasar. Lebih tegasnya Umar mengatakan, orang yang belum belajar agama sekali-kali jangan berdagang di pasar-pasar kami. Begitu juga sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, pedagang yaitu pelaku bisnis, kalau dia tidak faqih, faham agama, maka akan terjerumus dia dalam riba, kemudian terjerumus terus menerus. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka usahakanlah memiliki ilmu pengetahuan dulu, baru kita menerima amanah, sehingga kita bisa berlaku jujur, berlaku adil, dan kita tidak berlaku curang. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, perilaku curang dan culas adalah merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam, karena dia melanggar prinsip-prinsip kejujuran, melanggar prinsip-prinsip keadilan, melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Perilaku curang adalah tindakan menipu, mengelabui, dan melakukan kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Sedangkan perilaku culas merujuk pada tindakannya, yaitu tindakan yang sangat licik, tidak jujur, dan tidak transparan dalam melakukan suatu perbuatan. Maka kedua perbuatan ini, perbuatan curang dan perbuatan culas, adalah bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika Islam yang sangat mementingkan pentingnya kejujuran, pentingnya keadilan, dan pentingnya integritas, dan pentingnya mempertahankan kebenaran dan membela kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenarannya sedang kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ada pada ayat 42. Saudaraku, ketaatan para penjual dalam berbisnis atau bisnismen, kalau itu kita laksanakan dengan penuh kejujuran dan tidak berlaku curang, maka dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang penjual yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, bersama orang-orang siddiqin dan para syuhada di hari kiamat. Maka saudaraku, siapapun saudaraku di mana saja berada, kalau Anda seorang bisnismen, maka jadilah pedagang bisnismen yang jujur dan amanah.
Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berlaku curang dan culas, maka akibatnya kita akan hilangnya kepercayaan. Orang yang terbukti melakukan perilaku curang atau culas itu akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Tentu ini akan merusak reputasi dan merusak hubungan sosial kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian saudaraku, kalau kita berlaku curang dan culas, maka hancurlah kehormatan kita. Akan menghancurkan kehormatan dan martabat kita di mata masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan supaya kita semua mampu menjaga kehormatan dan integritas dalam segala aspek kehidupan. Menjaga kejujuran dan kehormatan dalam Islam adalah suatu tindakan yang sangat dianjurkan. Sedangkan perilaku curang dan culas adalah tindakan yang sangat tidak dianjurkan ada pada diri kita, dan itu merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam dan nilai-nilai moral. Dan tentu saudaraku, ingatlah, Islam itu sangat menekankan kepada penganutnya untuk berlaku jujur, berlaku adil, dan tetap mempertahankan kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjauhi perilaku curang dan perilaku culas dalam segala aspek kehidupan kita. Serta mari kita berpegang teguh kepada nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh agama. Dengan demikian, kita akan mampu menjaga kehormatan dan martabat diri kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari perilaku curang dan culas, karena itu adalah perilaku yang sangat membuat kita menderita dalam segala aspek kehidupan. Saudaraku, siapapun Anda dan apapun jabatannya, jangan berlaku curang dan culas dalam kehidupan, karena kita akan hilang kepercayaan dari orang lain dan kita pun akan hilang kehormatan. Inilah pesan terakhir kami kepada seluruh pendengar kami di mana saja berada. Mudah-mudahan perilaku curang ini jangan kita anggap biasa. Kalau sudah biasa dianggap, berarti bisa saja nanti itu akan dianggap kebenaran. Dan mari kita cegah kecurangan ini dan kecurangan-kecurangan ini dalam bentuk apapun. Mari kita selalu omongkan, sehingga orang yang berlaku curang akan dia merasa orang yang bersalah dan tidak merasa dirinya orang yang benar, sehingga kecurangan itu akan dapat dihindarkan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah tidak mencelakai kita karena kita berlaku curang dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.